Pernah nggak bangun tidur terus ngerasa roda takdir mulai muter? Dan kamu kejebak di tengahnya. Nggak nyangka, makan jamur busuk, terus mabuk. Bisa ngirim aku ke 18 tahun kemudian. Dan aku nikah sama musuh bebuyutan Hua Yangsing. Nikah sama dia udah parah. Tapi aku punya 3 setan kecil. Yang ini namanya Hua Xingzhu. Lihat diri kamu sekarang. Berantakan banget. Lihat rambut kamu. Itu warna apa? Wajar kayak gitu. Bulan ini, kamu bolos dan berantem. Pacaran dan bolos ujian. Kamu bikin malu seluruh kelas. Tahu nggak? Maaf Bu Guru, kami akan ngobrol sama dia soal ini. Pas sampai rumah, gimana? Harap kalian sebagai orang tua bisa ngobrol baik-baik sama dia. Ya. Aku 18 tahun kemudian, aku diculik atau gimana? Atau aib yang dia punya? Mana? Aku udah gila sekalipun. Aku nggak mau nikah sama cowok itu. Tunggu, aku istrinya sekarang. Nggak bisa mundur. Gini caranya, kamu didik anak, mereka bolos bikin ulah. Dan gini cara kamu jadi ortu. Kenapa anak-anak jadi gini? Emang nggak tahu kenapa? Mana aku tahu? Saya dulu nggak pernah peduli anak-anak. Aku Xingzhu di sekolah, bikin masalah. Dia nggak pernah datang. Kenapa tiba-tiba peduli sekarang? Terus dia nyalahin aku. Jangan lempar kesalahan. Kamu ayah mereka. Mereka jadi gini, gara-gara kamu. Dengerin ya. Mana anakku? Keren banget. Cepat juga ya. Nggak balik ke kelas? Nggak. Gimana kalau guru nelpon orang tua lo? Terus kenapa? Orang tua gua nggak suka gua. Mereka mau cerai bentar lagi. Nggak ada yang peduli. Juga. Cewek itu kayak nyokap lu deh. Lu buta ya? Nggak mungkin nyokap gua tahu tempat ini. Lihat. Sekarang juga pulang sama mama. Oke. Mau kemana kamu? Bolos sekolah dan kamu bangga. Aku sama Ho Yangsing. Gimana cara kami besarin kamu? Kok kamu jadi kayak gini? Aku mau main game, ngerokok, semir rambut. Aku benci sekolah. Kamu nggak boleh kemana-mana. Pulang sekarang. Kamu dikurung. Misalnya hari ini kok beda banget dari dulu. Ada yang aneh. Hei, Dr. Qin. Ini Hua Yangsing. Istri saya kecelakaan. Bisa bikin amnesia nggak? Bisa, istri Anda. Ada darah di otak. Tapi dia nolak buat diobati. Pergi sendiri. Oke, paham. Kalau dia beneran hilang ingatan, ya bagus sih. Setidaknya dia nggak benci anak-anak. Di rumah terus hari ini. Main game. Sama ngerokok ya. Main aja sepuasnya. Ngerokok aja terus. Yang kedua, bolos sekolah dan ngerokok. Yang sulung juga sama aja. Dan yang ketiga, aku salah apa? Di kehidupan lalu sampai kayak gini. Audio ini Ho Yangsing. Dia pasti rajin nge-gym banget. Dadanya kenceng banget. Apa yang nusuk aku? Dia ternyata Ho Yangsing bos banget ya. Nggak seharusnya aku pura-pura tidur. Gimana kalau dia lepas kendali? Aku bisa dalam bahaya. Udahlah, dia benci aku. Benci dekat sama aku. Bahkan anak-anak kita, dia benci. Mending jangan bikin dia kesal. Aneh banget. Dia nggak mau sentuh aku. Tapi kita udah punya 3 anak. Apa aku maksa? Dia punya anak?
Chenyan bolos kelas, nilainya dipotong. Jangan potong. Sekarang bukan cuma nilai. Orang tua juga dipanggil. Apa yang terjadi di masa depan? Aku sama dia. Nggak mungkin. Aku harus cari tahu. Untung aku selalu nulis buku harian. Kayak main game dari Save An. Jadi ini nikah perjodohan. Punya Singran setelah nikah. Singran? Singran punya autisme. Ay, susah diobati. Singran! Aku kena depresi pasca melahirkan. Jauhin Singran. Singran. Oh, yang Sing selalu kerja. Sama cinta pertamanya. Jawe. Aku mau cerai sama dia. Tapi hamil lagi. Singran. Raya ini datang di waktu paling buruk. Bajingan itu selalu berantem sama aku waktu kecil. Sekarang kita nikah. Dan aku kasih dia 3 anak. Dia masih selingkuh. Nggak peduli anak-anak. Dasar nggak punya hati. Anak haram. Besok aku ketemu perempuan itu. Astaga! Kebakaran! Tuhan udah bakar kamarnya sendiri. Wasingcu, dasar anak nakal. Dia di mana? Tuan muda, loncat dari balkon terus kabur. Anak ini atletis juga. Lumayan. Huayang Sing, kamu tuh kaku banget. Kok bisa punya anak seliar ini? Apa? Aku cloning diri sendiri. Diam kamu. Jangan salahkan aku. Minum dulu airnya. Tenang, tenang dulu. Jadi ini anak ketiga aku yang hilang. Huo Xingzhen kan? Xingzhen, kamu butuh apa dari mama? Kamu yang gambar ini? Ini kakak keduamu. Anakmu, ini artinya apa? Dia cuma gambar nggak mau ngomong. Anakmu nggak bisa bicara. Nggak bisa bicara. Maksudnya, anak pertama autis. Anak kedua pembangkang. Anak ketiga bisu. Ya Tuhan, apa salahku sampai begini? Gambarnya kayaknya bilang, Singcu di Jalan Selatan, gudang tua. Mau tawuran? Tunggu apa lagi? Ayo cari dia. Yansing, akhirnya kamu datang. Latikit, mereka udah berantem. Shenyan, ngapain kamu di sini? Aku ibu kandung Huo Xingju. Apa? Emang nggak boleh? Bukan gitu maksudku. Sejak Xingju masuk SMP, kamu nggak pernah ke sekolah. Kukira kalian udah cerai. Diam kamu! Itu waktu sekolah, kamu naksir Huo Yansing. Kami udah punya 3 anak. Masih mau so baik sama dia. Mau aku kasih kamu kondom? Biar berhenti mimpi. Kamu, Cewek gila ini ngomong apa? kamu nggak tahu malu. Minggir. Minggir sana. Shenyan ini, dia banyak banget berubah. Lumayan menarik. Yansing, jangan masuk. Nanti kamu terluka. Siapa yang berani sentuh anakku? Kubunuh dia. Hei nak, Siapa kamu? aku ibunya Huo Xingchu. Kamu ngapain di sini? Kabur tengah malam. Mau berantem? Menurutmu kenapa? Buat seret kamu pulang. Ibu kandung. Huo Xingchu, siapa yang kau tipu? Semua di sekolah tahu. Anak manis ini nggak punya ibu sama sekali. Dasar bocah kurang ajar. Sekolah 9 tahun sia-sia. Hah? Siapa yang ngajarin bilang anak haram? Nggak peduli kamu siapa. Ibu kandung atau ibu tiri. Macam-macam sama gua. Gua hajar juga loh.
Berani pukul gua. Gua udah telepon, kepala sekolah lagi jalan. Bentar lagi sampai. Nenek tua mau nakutin gua. Zhao Hu, kamu lagi bikin masalah. Lepas. Pak dan Bu Hu, murid sekolah kalian fitnah anakku nggak punya ibu. Gua minta penjelasan. Kalau enggak, gua cabut dana sekolah. Iya. Kami akan tindak tegas. Pasti puas. Yang Sing, kamu nggak apa. Tadi kaget banget. Telat sekarang. Makasih Bu Guru Jiao. Hua Yansing, kakiku kesemutan. Yuk pulang aja. Yang Sing, mobilku. Mogok di jalan. Bisa nggak? Hua Yansing, kalau dia naik mobil itu, mati kamu. Hei, siapin mobil buat Nona Jiao. Siap. Makasih udah repot-repot. Cowok ini, Dia beneran nolak cewek. Ngapain sih? Kakimu nggak kesemutan. Tadi itu cuma... Jangan gerak. Nanti jatuh loh. Apaan sih? tontonan gratis nih. Gratis gini kenapa nggak pegang? ini bukan mama aku. Hidup lama mah, bakal lihat tuh semuanya. Anaknya masih di sini. Pulang sana. Tapi si Hoyun Sing ini, dia mau ngapain sih? Mungkin si om tua itu sama pacar mudanya. Lagi masa muda, kedua tua Ali. Sekarang suka gombalin orang. Sampai aku juga digodain. Kalah lagi. Sebagai ibu, segagal apa sih aku? Sampai teman-temannya mikir dia nggak punya mama. Apa aku beneran gagal jadi ibu sebagai seorang ibu? Apa kamu pernah Hua Xingzhu. Aku nggak peduli gimana aku dulu. Tapi mulai sekarang, aku akan berusaha jadi ibu yang beneran buat kamu dan besarin kamu dengan benar. Hua Yangsing bajingan itu. Sebentar lagi, cewek bisa rebut ya. Gua harus duluan. Gak dibukti. Bibi Chang, kamu pernah lihat Hua Yangsing sama cewek yang terlalu dekat? Atau kayak dia pindah keluar sama cewek murahan, tinggal bareng. Tuan besar, nggak pernah dekat sama cewek manapun. Setahu saya sih enggak. Tapi tetap beberapa waktu lalu dia nggak pulang ke rumah. Itu karena 2 bulan lalu waktu kalian bertengkar, Nyonya bilang ke Tuan suruh pergi. Kamu bilang apa? Aku suruh dia pergi. Nyonya, Anda baik-baik saja. Nggak apa-apa. Kayaknya gue harus ketemu Ho Yangsing. Bahas soal anak, terus juga kasih jalan keluar buat dirimu. Gelar PhD psikologi. Kalau kita dapat ahli ke psikologi, kondisi anakku bakal membaik. Suka. Kamu keluar? Apa itu di tanganmu? Buat kamu. Ho Yangsing nggak pernah kasih hadiah ke cewek manapun sebelumnya. Dia kasih aku hadiah kali ini. Kenapa beli kalung ini? Kamu suka, jadi aku beliin buat kamu. Terima kasih. Aku suka banget. Pasangin dong. Makasih. Dari Guru Chan telepon aku. Katanya ada reuni. Reuni SMK. Pantesan dia kasih aku kalung ini. Dia mau pergi kan? Reuni itu buat ketemu Kiawei. Ya udah pergi, nggak usah balik. Dandan yang cantik ya. Maksudku reuni kelas ini. Ikut aku yuk. Bukannya kamu benci acara gini? Guru kita Pak Chen. Tapi ini udah 80.
kondisinya lagi nggak bagus. Mungkin waktunya udah nggak lama lagi. Oke deh. Xiaowei, kalung yang kamu pakai cantik banget. Dari pacar kan? Iya, keren banget. Ayo toast. Cheers. Brengsek kau, Huo Yansing. Kamu kasih istri dan selingkuhan. Kado yang sama persis. Kamu Shenyan ya. Nggak nyangka kamu datang ke reuni ini. Tapi kalungmu mirip banget sama Xiaowei. Jangan bilang kamu niru Xiaowei. Sudahlah, Yushan. Berhenti deh. Kalung ini aku posting kemarin. Shen yang lihat dan suka. Beli sendiri, biasa aja. Rasa cewek munafik. Xiaowei, kalung ini aku amalin aja. Gak ada tanda jelas isian resin. Dan bekas cuci asam. Dan yang dipasang di sini bukan berlian. Ini zircon. Dan lihat. Lihat ini. Warnanya pudar juga. Beneran palsu. Oh iya ya. Xiaowei, pacarmu beliin kamu yang palsu. Ya Anton, Masa sih? ya dia. Aneh banget. Mana suamimu Ho Yang Sing? Iya kan? Orang kayak kamu. Untung ada yang mau. Kamu Liu Mangmen kan? Sekian tahun berlalu, masih nggak imut sama sekali. Muka makin pesek juga. Pantas aja suamimu. Punya simpanan. Dan punya anak haram sama dia. Siapa bilang enggak? Tadi lihat kamu mabuk perjalanan. Minum ini dulu. Terus minum ini. Shenyan, kenapa kamu minum obat? Kesehatanmu. Ada yang salah sama kamu. Aku nggak sakit. Lagi program hamil. Kalian udah punya 3 anak, masih mesra banget. Ho Yang Sing juga hebat ya. Beda sama suamiku. Sekarang diranjang dia. Kalian bisa jangan ngomong gitu di depan guru dong. Shenyan, kasih tahu aku dong. Ho Yang Sing kamu. Gimana sih dia soal urusan itu? Biasa aja sih. Ya biasa aja. Xiaoyan, makan udang lagi. Udang bagus buat kamu. Bagus buat bikin anak. Makasih, Bu Chen. Dulu waktu kamu masih sekolah, aku tahu Yansing naksir kamu loh. Setelah bertahun-tahun, kalian beneran jadian. Masa sih? Mana mungkin dia suka aku? Kenapa enggak? Waktu hari olahraga, kamu demam di kelas, terus pingsan. Yansing telepon aku. Minta aku cek kamu di kelas. Makanya kita baru tahu. Enggak nyangka, kamu ternyata punya hati. Aku dari dulu punya hati kok. Ada yang nggak bisa lihat aja. Ngomongin masa lalu, aku jadi ingat sesuatu. Dulu Xiaowei kita dibawa sama Pak Huo. 3 tahun penuh sarapan. Beda tiap hari. Iri banget deh. Kamu yang beli sarapan waktu SMA. Ya, aku. Berarti dong, Aku yang misahin kalian. Cinta terhalang takdir. ada penyesalan? Yansing, ini maksudnya apa? 3 tahun SMA. Nggak tahu. Kamu bawa sarapan. Makan gratis 3 tahun. Sarapan kamu. Ya kamu salah. Beneran. Uang di kartu ini. Anggap bayaran. Buat 3 tahun itu. Yansing, demi Shenyan, kamu hina aku gini. Huo Yansing, kamu kejam banget. Gimana kalau Wewe terluka? Coba cek dia. Kasar banget tadi. Teman sekelas kan? Orang kaya nggak boleh gitu. Yansing, Xiaoyan. Cek Xiaowei dong. Gimana kalau kenapa-napa? Nggak usah. Biar aku urus. Lari cepet banget. Pasti pergi. Nentangin Xiaowei. Harus rekam nih. Lihat kamu jelasin. Yansing, kamu nggak pernah suka aku sama sekali? Yang aku suka. Dari dulu selalu Shenyan. Aku selalu suka Shenyan. Kok Yansing sama Xiaowei? Mereka bilang apa? Bikin dia nangis. Shenyan. Apa ya? Salah paham lagi soal aku sama Xiaowei. Kamu. Aku Nyonya, Tuan Muda nggak mau makan. Dia mau ketemu Anda. Tunggu sini.
Ini apa? Cuma tablet yang kamu kasih. HP-nya. Sama laptopku. Udah aku hancurin semua. Boleh juga. Itu baru anakku. Jagoan banget. Kalian dengarkan? Ambil tablet yang paling baru. Sama HP baru. Bawa semua ke Tuan Muda. Baik, bukan gitu. Aku tahu. Santai aja. Makan minum senang-senang di sini. Jadi aja. Anak manja yang nakal. Saya nggak usah kamu pikirin. Mama mau hancurin aku ya? Singju. Sekarang kamu ngerokok minum berantem tiap hari. Kamu udah sama aja kayak hancur. Jujur ya. Papa sama mama besarin kamu gini. Biar kamu nggak bikin masalah gede. Yang nggak bisa dibenerin. Ambil tuh. Pergi sana. Buru-buru amat. Mulai sekarang, diam di kamar ini. Selama 20 hari, main game. Menang semua baru boleh keluar. Kalah sekali, tambah 1 hari lagi. Seberapapun kecanduan kamu sama game, begitu jadi KPI, rasanya kayak siksaan. Kalah lagi. Washington mungkin bakal benci game abis ini. Kalah lagi. Aku bukan binatang. Kenapa gini sama aku? Nggak boleh main HP dekat-dekat komputer. Oke, aku berhenti. Washington, dulu aku keras. Kamu benci itu. Sekarang aku bebasin, tetap nggak senang. Bilang dong, kamu mau apa sih? Kamu nanya aku. Harusnya aku yang tanya. Washington. Dari aku kecil, kalian nggak pernah berhenti ribut. Papa nggak pernah ada. Dan Mama cuma peduli sama kakak-kakak. Tapi sama aku, Mama cuek aja. Seumur hidupku, aku nggak pernah makan masakan Mama. Jadi begini, aku memperlakukan anakku. Kenapa? Aku begini sama dia? Tidak. Ini nggak benar. Wo Yang Sing. Kenapa aku biarin anakku jadi begini? Kenapa kamu nggak cegah aku? Kamu gak abaikan dia. 3 tahun lalu, kamu udah daftarin sesi terapi. Tapi terus, Wo Yang Sing. Yang lalu, biarin aja berlalu. Sekarang aku cuma mau sembuhkan luka Singju. Tapi aku butuh bantuanmu. Demi anak kita. Bisa nggak kita pura-pura jadi ortu balik? oke. Mau kemana? Jadi ini cara. Kamu mau beres-beresin masalah. Ya dong. Bukannya Ho Singju bilang dia belum pernah coba masakanku. Aku masakin buat dia. Ngapain bengong di situ? Ambil bebek, bawa ke sini. Aku... Gimana aku? Pegang bebek? Tuan Nyonya, biar saya aja yang lakuin. Nggak boleh. Kamu tahu Ho Singju nggak bisa makan apa yang dia nggak suka. Aku tuh udah tanya Bibi Zhang. Dia benci ketumbar, benci bawang, dan nggak suka wortel. Paprika diiris, tumis sama daging, oke. Tapi dipotong dadu, ogah. Dia pilih-pilih banget. Kayaknya nurun dari kamu. Pokoknya, dia kayaknya lagi suka bebek talas crispy. Kita harus bikin buat dia. Kalau terus gini, enak banget ya. Tapi, nanti kalau ingatannya balik, apa dia masih kayak gini? Mau berjuang buat keluarga ini? Kok melamun lagi sih? Ambilin bebeknya. Oke. Coba deh. Gimana rasanya?
Gimana? Enak nggak? Enak. Ibizang, aku udah ikutin. Mama ya, proses loh. Kok bisa gini? Kayaknya kamu pakai cuka bukan kecap. Terus garam bukan gula. Dan garamnya kebanyakan. Tapi aku udah berjam-jam bikin ini. Kok bisa begini sih? Hua Yansing, kamu senyum. Ini pertama kali aku lihat kamu senyum. Kamu harus lebih sering senyum. Kamu kelihatan muda kalau senyum. Kamu selalu kaku banget. Kayak orang tua aja. Kenapa tanganmu? Karena minyak, jadi kebakar. Ambil kotak P3K. Oke. Nggak usah, nggak apa-apa. Cuma melepuh. Bentar juga sembuh. Tuan, Jangan gerak. Nanti malam pas mandi, jangan kena air, ngerti? Berhenti gerak-gerak dong. Biar aku aja. Kamu bantu aku ya. Hua Yansing, kamu kayaknya jago semua yang kamu lakuin. Kayak nggak cinta, kamu gadis bikin kamu bingung. Nggak juga. Nikah, cinta, keluarga, anak. Semua udah aku kacauin. Coba deh. Gimana? Aku nggak ngerti deh. Bahan sama, kok punyamu enak. Tapi punya aku nggak enak. Bodoh amat. Nanti pas ke atas bilang aku yang masak. Oke? Yuk. Ngapain kesini lagi? Bawa rokok atau miras? Bukan. Kami bawain makan malam. Ayah sama aku yang masak sendiri. Jangan pikir suruh Bibizang masak, terus kamu bisa pura-pura kamu yang bikin. Ambil nih. Aku belajar seharian, tanganku gosong. Dan kamu perlakuin aku gini. Oke. Aku yang masak ini. Aku masakin buat kamu. Mau makan ya makan. Enggak ya udah. Rasanya jelek banget. Hua Yansing. Udah, aku duga. Perhatian lewat hal kecil sehari-hari. Mempan buat dia. Kayaknya perhatian kecil-kecil gitu. Paling nyentuh hati. Jadi menurutku, soal hal ini, cuma itu aja. Masuk ganggu. Aku mau ketemu Shinju. Nggak telepon dulu, cuma mampir aja. Perempuan ini datang, pura-pura polos lagi ya. Mesti kita orang dewasa punya masalah. Tapi sebagai guru, nggak boleh berkunjung. Ya udah. Bebek crispy yang kamu bikin ini rasanya biasa aja. Pak Chow, ngapain di sini? Shenian sama Huo Yansing masak bareng buat dia. Nggak boleh, Shenian gitu. Gampang banget baikan sama mereka. Singju, aku kesini. Mau kasih tahu sesuatu. Mama kamu bawa kakak kamu sama adiknya ke luar negeri. Ninggalin kamu sendirian di sini. Ngomong apa sih kamu? Masa mama aku pergi tiba-tiba? Papa kamu udah pesan berkali-kali. Jangan bilang kamu. Tapi aku nggak tega. Jangan bilang siapa-siapa ya.
Kok bisa mama ninggalin aku gitu aja? Mungkin dia masih dendam soal 5 tahun lalu sama kamu. Cinta pertama mama kamu, Song Huaijing. Bukannya dia di Manchester. Siapa tahu, mungkin mereka balikan lagi. Song Huaijing. Dia yang udah hancurin keluarga aku. Singju, kenapa? Wah, Singju, kamu hampir mukul mama. Keluar! Kalian semua keluar! Singju, cerita dong sayang. Ada apa sih? Tadi kan baik-baik aja. Kok tiba-tiba marah gitu? Tak remaja ini. Susah banget diatur. Apa sih di kepala kecilnya? Dia mikir apa sih? Kalau kesal, bilang aja. Kita cari jalan keluar. Ngamuk tanpa alasan. Cuman gitu doang. Mama mau. Tuan, nyonya, gawat. Tuan muda pertama dan ketiga. Ada kejadian. Apa? Udah gua duga. Di mata papa dan mama, kakak gua yang autis, adik gua yang bisu dan bermasalah, mereka selalu nomor 1. Cuma gua, nggak ada yang peduli. Tuan Nyonya, kita harus gimana sekarang? Hua Yang Sing. Jangan takut. Ada aku. Jangan takut. Aku di sini. Jawei, datang kunjungan rumah hari ini. Kamu ketemu Singran. Iya. Cewek baru datang hari ini. Dan Singju ada masalah. Pasti dia yang terlibat. Mau kemana? Kemana? Mau cek keadaan? Siapa sama Singju? Gimana kabar 2 anak itu? Kamu kan ayah mereka. Ada anak sendiri? Kamu nggak peduli. Masih sempat aja. Godain perempuan lain. Aku nggak godain siapa-siapa. Dokter Liu, gimana keadaan anak saya? Kondisi tuan muda nggak bagus. Nggak bagus. Dia nggak bisa urus diri sendiri. Atau dia mau mati? Singran cuma punya autisme. Aku kaget banget tadi. Jadi dokter, apa yang harus kita lakukan buat dia? Masalah perilaku Tuan Huo. Berbeda dengan membaca, tapi membaca jadi rutinitasnya. Kalau terganggu, jadi parah banget. Kejadian ini terjadi karena bukunya dirobek. Maksudnya, ada yang robek bukunya? Tadi, Tuan Muda Huo terus bilang, jangan dirobek. Huo Xingran punya autis. Semua orang di sini pelayan atau anak lain. Mereka semua jauhi dia. Kira udah, ya nggak ada yang ganggu dia. Apalagi cuman robek bukunya. Ketika ini satu-satunya orang luar, itu Jiawei. Kamu curiga Kiawe? Menurutmu itu nggak keterlaluan? Hari ini Jiawei datang, Xingchun ngamuk lagi. Buku Xingran dirobek. Xingchen juga terpicu. Aku tahu kamu curiga Kiawe. Tapi, dia nggak punya alasan buat ini. Gimana kalau ini? Cuma kebetulan? Huo Yang Xing. Aku tahu, tiap kali Kiawei dan aku ribut, kamu selalu bela Jiawei. Tapi aku akan cari buktinya. Akan kutunjukkan siapa dia sebenarnya. Dokter, saya udah lakuin yang dokter bilang. Cek dong, gimana tubuh saya sekarang? Apa saya udah bisa punya anak? Tenang aja. Dari hasil tes kamu, folikel dan haid kamu, semuanya normal. Kamu udah siap buat hamil. Beneran, bagus banget. Cuman, pacar saya udah nggak muda. Dia udah 40-an. Kalau kami coba punya anak, apa ada masalah? Asal dia sehat. Nggak rokok, nggak minum. Dan rajin olahraga. Pasti aman kok. Bagus. Dia emang jaga pola hidup sehat. Tapi dia punya perusahaan banyak makan malam. Harus aku ingetin dia. Pacar yang lebih tua dan punya perusahaan. Kedengeran, kayak Huo Yang Xing. Begitu Shanyan curiga sama Huo Yan Xing, makin keras mereka ribut. Makin besar peluang gua.
Singchan. Aneh banget. Anak itu kemana ya? Ho Singchan gampang banget takut. Lapa dia sembunyi di pojokan mana gitu? Enggak, aku harus cari dia. Singchan, Kenapa? anakmu hilang tuh. Gimana menurutmu? Kok kamu nggak bereaksi? Langit runtuh pun, muka kamu tetap datar gitu. Singchen ada di belakangmu. Singchan, kamu dari mana aja? Aku kira kamu diculik. Yang Sing, wah kebetulan ketemu kamu di sini. Xiaowei, hari ini kamu keren banget. Tapi lain kali kau pilih gaun. Perhatiin panjangnya, jangan kependekan. Shenian, maksud lo apa sih? Coba lihat sendiri deh. Ada apa ini? Siapa sih yang lakuin ini? Tutupin dulu. Udah deh, berhenti pura-pura. Nggak butuh. Atau kasihan lo. Coba dasar simpanan. Lo gila ya? Gua mau bantu. Sekarang gua yang salah. Dia bukan simpanan gua. Ya ampun. Ngoyan, bukannya lagi usaha punya anak? Aneh banget sih. Kita udah punya 3 anak. Masih kurang juga. Apa sih Nian kena sesuatu sampai kayak gini? Terus makin parah. Singchan, sini. Kebetulan banget ya. Kok kamera ini bisa rusak kapan aja. Tapi pas kejadian ini, malah mati. Kenapa lagi sih? Wayansing, berhenti pura-pura. Kameranya, lo yang otak-atik kan? Gua Gua nggak ngerti maksud lo. Kamera ruang tamu, tadi baik-baik aja. Terus cewek datang, langsung rusak. Semua ini, masa cuma kebetulan? Kebetulan, kamu belain cewek lagi. Tenang aja. Ini aku pasti cari tahu. Dulu, waktu cewek fitnah aku, Wayansing percaya omongan dia. Tapi giliran aku, harus diselidiki dulu. Nyonya, sejak kalian pergi, Tuan Muda di atas, nggak mau makan, nggak mau main game juga, nggak ada yang nonton. Dia mau apa sih? Mau jadi biksu? Jangan marah. Kalau anaknya keras kepala, kita tinggal. Taklukkan pakai kasih, kan? Nyonya, hari ini masak apa? Nggak usah, aku masak sendiri. Biar dia lihat. Kan udah bilang, aku nggak mau makan. Kenapa sih ngambek? Tadi siang kamu baik-baik aja kan? Bangun dan makan. Ini aku masak buat kamu. Jangan gak tahu diri. Bukannya mau ke luar negeri. Kenapa balik? Kapan aku bilang mau pergi? Ya udah pergi aja. Lagian, nggak ada ya nggak ada peduli kamu. Anak nakal Huo Xingcu ini pasti kepalanya kebentur. Ngomong ngawur. Sekarang dia ngarang cerita. Otakmu masih tidur ya? Muka kayak orang bego. Aku nggak pergi kemana-mana. Bukannya kamu udah urus visa? Terus kenapa kalau punya visa? Aku bikin buat jalan-jalan aja. Boleh? Jangan bilang aku mau ninggalin kamu dan kabur ke luar negeri. Xingcu, aku ini mamamu. Apapun yang terjadi, aku nggak agak ninggalin kalian bertiga selamanya. Beneran? Beneran dong. Ayo makan sekarang. Boleh tanya nggak? Mama masak apa? Buat makan malam? Yang ini babi kacap. Yang ini telur orak-arik dan ini tumis buncis. Pernah lihat babi kecap warna hitam? Telur yang kayak tai? Kan buncis yang lembek gitu. Anak-anak baik. Kalian mau makan apa? Bilang aja ke mama. Aku nggak bisa masak, tapi aku bisa belajar. Nyonya gawat. Tuan Muda kedua keracunan makanan. Keracunan makanan dari masakan yang aku buat. Hidangan itu. Tadi makan malam apa? Nggak ada yang spesial sih. Cuma masakan rumahan. Kayak telur orak-arik, babi kecap, tumis buncis. Maksudnya babi kecap yang gosong.
telur orang-arik yang lembek, sama buncis yang masih mentah. Ini keracunan makanan. Radang lambung akut. Nggak perlu kuras lambung. Tapi perlu obat dan infus. Maaf banget ya. Aku cuma mau masakin kamu. Nggak nyangka, malah bikin kamu masuk sini. Tenang aja. Aku bakal lebih giat belajar masak. Nggak usah. Makasih tapi jangan. Serius jangan deh. Bukannya kamu dulu bilang nggak pernah makan masakan buatanku. Sekarang aku masak, malah kamu protes. Mas, aku mau hidup lebih lama. Tolong ampuni aku. Ho Xingcu, jangan gitu dong. Masakanku emang seburuk itu ya? Kok seram banget liatin aku gitu. Mukanya cantik banget. Sayang mulutnya nyebelin. Mau godain siapa sih? Ho Yang Xing pasti lagi PDKT sama cewek. Makanya dia olahraga. Badannya bagus banget. Sayang buat dia. Semoga aku nggak bikin dia kesal. Aku mau belanja buat anak-anak kado hari anak. Mau ikut? Ada kejadian besar di kantor hari ini. Nggak bisa ikut kamu. Ini kartu tambahan punyaku. Simpan dan pakai aja. Makasih. Wei, kamu baik banget. Yang kira waktu itu, kamu sama Pak Hua berantem. Enggak kok. Yang Sing cuma mau minta maaf. Dia kasih aku kartu bank. Makanya aku boleh beli apa yang aku mau. Hua Yan Xing. Pikir satu kartu bisa nyingkirin aku? Enggak bakal. Bukannya kita harus ngajar sesuai minat mereka? Buku yang Ho Xinglan suka, beli. Drama yang Ho Xinglan suka, beli. Ho Xinglan suka mobil kan? Beli. Beliin dia model buat mainan. Cewek. Itu kayak anaknya Senian, yang sial itu. Rambutnya dicat merah, kayak preman. Jangan gitu. Aku mau ngobrol sama Xingcu. Di umur kamu harusnya belajar. Ngapain ke mall? Mukanya kesel gitu. Kamu pikir bareng mereka bosan? Nona cewek, kamu terlalu baik. Ada orang nggak bisa didik anak sendiri, terus nyalahin anaknya. Lihat dia. Sama kayak berandal, nggak ada bedanya. Jangan gitu. Xingcu sebenarnya bukan anak jahat. Kan Mama masih sibuk ngurusin orang lain. Nggak ada waktu buat lo. Mau jadi gitu ya, buat dapat mata dia. Gua bukan urusan lo. Gua warnain rambut gua, warna apa aja yang gua mau. Jaga mulut lo sendiri. Berhenti ngomongin orang di sini. Wah, nggak perlu kalian berdua khawatirin. Kayak apapun yang dia suka. Gua sebagai ibunya, dukung itu. Beda sama orang yang nggak ada kerjaan. Ikut campur urusan anak orang lain kan. Betul banget. Xingcu kita itu anak baik. Nggak ada orang luar yang boleh ngomongin dia jelek. Lagian, warna rambut ini. Terus kenapa? Emang salah ya anak muda tampil keren? Xianyan, lo salah paham. Gue juga peduli sama Xingcu. Siapa yang minta lo? Munafik banget. Bikin gua mual. Ibu gua bilang, didik cara lu. Kebahagiaan gua paling penting. Beda sama orang yang sok suci menghakimi orang lain. Aku tahu kamu salah paham. Tapi kok bisa ngajarin anak gitu? Aku juga sayang anak itu. Kamu nggak peduli. Aku aja bawain hadiah buat dia. Coba bilang siapa yang benar. Kakak Wei beli ini. Mainan mahal buat anak Xianyan. Maksa banget. Keluarga mereka. Agresif banget. Siapa yang gitu sama orang? Iya kan? Nggak adil. Semua ini harganya hampir 200 juta. Aku baru bekuin kartunya. Lihat aja nanti. Dia bayar gimana? Lihat nih. Ini buat Xingcu. Hadiah kecil. Nggak mau ngecewain anaknya. Prabu. Kartu Anda. Dananya dibekukan. Apa Anda punya cara bayar yang lain? Dibekukan. Nggak mungkin. Baru aja dipakai. Beli perhiasan. Mesin lo rusak ya? Lihat tuh. Alat kalian yang error. Buang waktu gua aja. Lihat aja. Gua laporin lo.
Bu, kartu ini sistem kami nunjukin pemiliknya. Yang blokir sendiri. Bukan alat kami. Tuh kan. Hua Yansing, kenapa dia blokir kartu gua? Semua orang kan ngeliatin kalau gua nggak bisa bayar. Gua bakal malu banget. Bisa cepetan gak sih? Orang lain nunggu nih. Nggak mampu? Minggir dong. Tadi dia bilang beli kado buat anak. Sekarang nggak bisa bayar. Paling pura-pura doang. Maaf, Bu. Barang Ibu belum dibayar. Belum boleh pergi. Kalau gua bayar, bukan urusan lo. Gua kenal pemiliknya. Lihat aja, gua pecat lo nanti. Ibu, Sien totalnya 3 juta. Pakai kartu atau scan? Kartu. Itu kartu hitam, tanpa batas limit. Suami kami memanjakan istrinya. Kartu ini, dia bebas pakai sepuasnya. Beda sama orang lain. Cuma punya kartu tambahan, so dermawan banget. Tapi nyatanya, beli kado buat anak aja nggak mampu. Nggak sanggup beli apa-apa. Shen Yan, kamu sengaja ya? Kamu tahu kartuku diblokir, dan kamu pamer. Cuma mau ngecek aku. Aku ngecek kamu? Siapa tadi yang bilang, ini semua buat Cingcu? Kadang kartumu nggak bisa. Terus salah aku lagi. Kalau kamu beneran sayang dia, ngapain pamer segala? Shen Yan, kamu keterlaluan. Aku lebih sayang Cingcu dari kamu. Tapi kamu selalu lawan aku. Bahkan ajarin anak buat musuhin aku. Weh, nggak usah buang napas. Telepon Pak Huo sekarang. Biar dia yang urus. Nggak usah. Biar aku. Mau aku kasih tahu Huo Yansing. Gimana kamu pakai uangnya? Buat cari muka? Dan gimana kamu pakai duitnya? Buat sok baik hati? Mau aku loudspeaker biar semua orang dengar? Kamu. Shenyan, biar aku jelaskan. Yansing, mahbana banget. Aku bikin Shenyan salah paham. Kalau aku tahu, aku nggak akan ambil kartumu. Maafin aku. Soal hari ini, Lo Ching yang urus. Huo Yansing, kamu keterlaluan. Kamu kasih aku black card. Terus kasih cewek, kartu bank juga. Shenyan, bukan kayak yang kamu pikir. Kartu bank ini cuma buat bayar dia 3 tahun uang sarapan. Kalau mau bohong, cari alasan yang benar. Siapa yang makan 3 tahun? Habis 300 juta. Emang kamu rakus? Ini kartumu balik. Jangan beliin aku lagi. Jadi nggak beli buat aku, tapi beli buat cewek. Kenapa sih cewek itu susah banget kalau lagi marah? Ngapain ngikutin aku? Sekarang lihat mukanya. Jadi ingat kartu hitam itu bikin mual. Ini rumahku juga tahu. Mulai sekarang, jangan masak buat dia. Biar dia makan di tempat cewek. Uang makan udah dibayar. Huo Yansing, kamu ngapain sih? Lempar uang ke aku, ha? Aku cuma mau bikin kamu tenang. Emang gunanya apa lempar uang gitu? Udahlah, kalau bocah-bocah, itu udah beres semua. Aku usir si pecundang ini. Oke. Karena kamu tulus banget. Aku terima maafmu. Syukur kamu suka. Tuan Nyonya, habis Tuan Muda sudah datang. Sepupu. Singran, hai, aku doktermu. Panggil aku Dokter Jiang. Mulai sekarang, aku bakal ada di sini. Ayan, gimana kabar Singran? Siapa sih orang ini? Sepupu, tenang aja, aku urus yang kamu minta. Hai manis. Orang kayak kamu yang rusak gini, nggak pantas lahir.
Lihat. Lihat apaan sih? Kamu yang baca buku segini banyak. Bakal bikin kamu sukses. Orang bodoh kayak kamu harusnya dikurung. Diruatlah ke rumah sakit jiwa. Tinggalin barangnya. Buat yang butuh. Jangan sentuh buku-bukuku. Ada apa di dalam? Bibi Zhang, kita masuk nggak? Tapi dokter Jiang bilang, waktu dia rawat tuan muda, nggak boleh ada yang ganggu. Tolong aku. Dokter Jiang, Anakmu. Gila, dia mau bunuh aku. Sengran. Kenapa sayang? Jangan takut. Mama di sini. Shenyan, Singran, kamu kan selalu nurut. Kenapa kamu marah? Singran, cerita ke Mama, kenapa kamu marah banget? udah nggak apa-apa. Aku tahu ada yang aneh. Dok Jiang, saya mau tahu, di kamar Singran tadi, apa jam itu terjadi? Kenapa dia ngamuk gitu? Bahwa saya perlu bicara soal ini. Selama saya kerja sama Singran, saya lihat anak ini punya agresi yang sangat kuat. Nggak mungkin. Ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Bahwa audis itu penyakit mental yang serius. Anda nggak cari penanganan yang benar, ya pasti makin parah. Dok Jiang, apa Anda benar kasih anak saya terapi yang tepat? Tentu saja, memang saya ngapain di sana. Terus kenapa ada jejak kaki di buku ini? Kami udah bilang soal kasus Singran. Buku itu batas dia yang paling sensitif. Hanya Persia, Anda profesional. Tapi kenapa provokasi dia gitu? Bahwa Anda meragukan keahlian saya. Soalnya, Singran tuh terlalu bergantung sama buku. Aku lagi cari cara buat bantu dia hilangin kebiasaan ini. Aku udah baca buku-buku psikologi. Saya bilang, Nyonya Hua, selama aku rawat dia, tolong kalian jangan terlalu ikut campur. Singran bisa jadi kayak gini. Menurutku Nyonya Hua, kamu terlalu manjain Singran. Ini sebagian besar salahmu. Emang ini semua salahku? Anak-anak jadi kayak gini. Shenyan, Tuan Hua, aku saranin kirim Singran ke klinik buat perawatan yang benar. Istriku nggak bakal setuju. Kamu nggak harus selalu nurut sama istrimu. Maaf, kalau rencanamu cuma kirim dia pergi. Menurutku kita berhenti kerjasama. Yan, kalau butuh bantuan, kau bantu rawat anaknya. Kamu siapa sebenarnya? aku Song Huaijing. Song Huijing, psikiater yang terkenal. Kenapa aku harus kenal dia? Kamu tanya dia soal Singran sebelumnya. Anak autis, nggak punya kemampuan sensorik, nggak bisa bahasa, dan nggak paham aturan. Kalau mau bantu dia, jangan terlalu dipaksa, jangan pakai kekerasan. Huo Yangsing, bilang aku. Siapa yang bawa Jiang Yue ke sini? Rekan bisnis. Anaknya sering mood swing. Jiang Yue bantu dia jadi lebih baik. Aku udah cek sendiri. Jadi aku coba ke Singran. Huo Yangsing gak akan nyakitin anaknya sendiri. Cus, ada apa sebenarnya? Metode Jiang Yue beda ya? Kenapa? Kamu kayak nggak fokus. Huo Yangsing, aku nggak tahu Song Huijing itu temanku. Aku cerita soal Singran. Lihat ini. Aku nggak percaya Jiang Yue. Pantas kamu awasi terus. Kita pantau dia beberapa hari lagi. Kalau Jiang Yue masih ganggu kamu, aku pecat dia dan cari yang baru. Shen Yan, karena kamu sekarang curiga padaku, aku butuh rencana buat tetap di rumah Huo. Tolong lihat, ini perkembanganku. Sejauh ini. Dokter Jiang, gimana caranya? Udah aku bilang kan, kemampuanku paling jago. Nah, masih ragu lagi.
Xingzhen, pudingnya belum jadi. Butuh waktu lagi. Mau lihat kakakmu. Dia lagi dirawat sekarang. Kita nggak boleh ganggu. Makasih, tolong jaga pudingnya ya. Kasih tahu aku kalau udah jadi. Oke, Nyonya. Begitu kamu minum obat ini, mau sekeras apapun kamu lawan. Kamu cuma jadi boneka yang ditali. Nyonya, pudingnya tuh udah jadi. Mau saya bawa keluar? Ya tolong bungkus semuanya dulu. Dokter Jiang, ada apa ini? Singran, aku baru jatuhin gelasnya. Oh, Nyonya Hua, kamu masuk tiba-tiba banget. Ada masalah? Xingzhen, kamu terus rewel. Mau ke kamar kakak? Mau ngapain sih? Aku jelas lihat tadi, wanita ini keluarin beberapa pil. Kemana perginya? Kamu ke kamarnya. Cuman ambil buku. Bukunya udah dapet kan? Ayo pergi. Jangan ganggu dia. Untung keluarga ini nggak pinter-pinter. Gampang banget nipu mereka semua. Aku sial banget. Terjebak sama kalian. Seharian. Xiao Yue, percepat semuanya. Aku mau keluarga ini menderita. Hadiah sebesar ini nggak mungkin aku kasih ke kamu, sepupuku sayang. Mana dompetku? Tadi ada di sini. Dompetku ada. Kuitansi obat penenang. So ini ketahuan orang. Aku bakal celaka banget pasti. Tunggu, jangan-jangan anak kecil itu ya. Apa Shenyan kasih tahu dia? Dia mau ngapain sih? Ini di Rusia. Danau Baikal di Siberia. Dokter Jiang, ada apa? Nyonya Hua, aku nggak yakin. Waktu kamu masuk ke kamar tadi, lihat dompet nggak? Dompet kamu hilang. Bentuknya gimana? Kapan hilangnya? Nanti aku suruh pembantu cari. Segini besarnya. Bentuknya kotak, kulit ungu muda. Sebenarnya, tadi sebelum kamu masuk, dompetnya masih ada di sana. Dokter Jiang, maksud kamu apa? Nyonya Hua, bukan gitu maksudku. Cuma dompet ini ada sesuatu yang berharga buat aku. Aku cemas banget. Apa tuan muda? Cukup. Kami nggak butuh uangmu. Anak saya nggak mungkin ambil barang kamu gitu aja. Jangan nuduh dia. Tapi sebelum kamu masuk, dompetnya masih ada di sana. Jiang Yue, kamu kenapa sih? Memang kamu lihat, Anak saya ambil barang kamu. Mau aku geledah dia? Biar kamu lihat. Xingzhen, kamu ambil dompet Dr. Jiang. Udah, aku bilang. Aku paling benci pembohong. Kamu lah ngapain sih? Bukit, kenapa marahin anaknya? Gimana aku jelasin ke Shenyan? Anak ini si Hua Xingzhen. Kelihatannya polos dari luar. Tapi dalamnya licik. Tenang aja. Di sini ada kamera kok. Gimana kalau kita cek kamar Xingzhen? Biar nama anak ini bersih juga. Bumerang, cepet banget baliknya ya. Wah, cepet banget berbalik. Wah, Xingchen. Kenapa kamu punya dompet ini? Kamu ambil dompetnya. Buat apa? Jadi Zhang Yue ini kenal Xiao Wei. Ada yang lebih dari ini. Terhabis dari seorang teman. Teman ini bisa jadi Xiao Wei. Jadi, kamu pikir Dorjiang mencurigakan? Ya, Dorsan, bisa cek ini nggak? Obat ini
Buat apa ini? Jadi, obat apa ini? Masalah mata besar. Ini obat hewan. Buat bius hewan, bukan buat manusia. Kalau diminum, bikin ngantuk. Atau rusak otak. Obat Huo Xingran dari terapisnya. Sekarang aku urus dulu, nanti lagi. Huo Yanxing bilang, Jiang Yue dari teman. Sekarang kelihatannya, teman itu kemungkinan Jiao Wei. Kayaknya aku halu baik sama Jiao Wei. Tiga 60, pengawasan penuh. Aku nggak percaya, aku nggak bisa tangkap Jiang Yue. Bertahanlah, nak. Mama akan buat kamu dapat keadilan. Shenyan. Kenapa marah? Kita kan suami istri. Harusnya ngomong aja. Jangan dipendam. Keluar, pergi. Aku mau lihat kamu. Ada yang nyakitin anak kita. Kamu malah bahas ini. Masalahnya apa? Ayo ngobrol dan selesaikan. Aku? Aku nyakitin anakku sendiri? Kamu nggak bisa sembunyiin. Kebenaran pasti terbongkar. Mau pura-pura gimana pun, pastinya. Pasti ketahuan suatu hari. Sejak kecelakaan, pikiran Shenyan makin kacau. Sekarang dia bahkan paranoid. Aku rasa aku harus bawa kamu ke dokter. Periksa apa? Kepalamu. Keluar. Jangan ganggu aku. Bukannya lagi nyari. Sana cari. Udah ketemu? Kalau dokter Jiang masih khawatir, cek kamar kita. Lihat-lihat dulu. Mungkin dompetnya ada di kamar kita. Nyonya Huo, bukan gitu maksudku. Jangan salah paham. Karena nggak ada orang lain di sini. Mungkin dompetnya masih ada di kamar Xingran. Ayo kita cari barang-barang. Kalau dompetnya nggak ketemu, keluarga kita bisa dibilang pencuri. Ayo pergi. Ayo dong. Dompetku tadi. Di sini loh. Lihat. Sekarang hilang. Dokter Jiang, lain kali cari dulu yang benar sebelum nuduh orang. Wah, ini canggung banget. Malu-maluin deh. Sumpah tadi nggak ada di situ. Coba buka dan cek dulu. Apa ada yang hilang di dalamnya? Buka di depan mereka. Buka dompetnya. Mana berani aku. Maaf. Aku nggak lihat dengan benar. Salah sangka sama tuan muda. Xingchen, maafin aku. Ayo pergi. Bagus, nggak ada yang hilang. Aku harus cepat bertindak sebelum semuanya makin parah. Nggak bisa kabur kan? Huo Xingran, oh Huo Xingran. Karena orang tuamu percaya sama aku. Aku nggak mau ngecewain mereka. Kan? Minum aja semua ini. Habiskan. Huo Xingran. Dan kamu bakal jadi orang lumpuh total. Minum. Minum aja. Bagus buat kita berdua. Minum. Dasar jarang. Nyakitin anakku. Ketangkap sekarang. Huo Yanxing, cepat sini. Lihat ini. Lepasin. Pak Huo, bawa Nyonya Huo ke dokter. Dia paranoid. Aku cuma baik hati. Ambilin Xingran air. Dia masuk tiba-tiba bilang aku racunin. Wah, mutar balik cerita. Kamu jago banget ya. Huo Yanxing. Aku lihat dia masukin obat ke gelasnya sendiri. Kamu nggak percaya aku? Aku percaya. Bawa anaknya keluar. Ada buktinya? Siapa bilang nggak ada? Aku bawa gelas ini dan dites dulu. Nanti ketahuan apa yang dia masukin. Sudahlah. Aku mau sama kamu. Orang gila. Kalau kamu nggak percaya aku, ngapain di sini? Percuma. Kira aku bakal lepasin kamu? Memang bisa pergi. Dokter Jiang, jangan buru-buru. Karena nyonya kami punya keraguan soal kamu. Saya sarankan kamu ikuti aja pemeriksaannya. Kalaupun kamu nggak lakuin itu,
Ini bisa bersihin nama kamu. Bagus buat reputasi kamu. Kalian nahan aku. Dokter Chiang, kita hidup di bawah hukum. Sandra kedengeran jelek. Kalau sampai tersebar, Shenian. Mungkin ada kesalahan. Dokter Jiang, dia nggak punya alasan obatin dia. aku nggak peduli. Aku lihat dia masukin sesuatu ke gelas ini. Sampai kita tahu, nggak ada yang boleh pergi. Tuan Hua, Nyonya Hu, sejak aku kesini, aku rawat Hua Xingran dengan sepenuh hati. Nggak nyangka, kalian lihat aku begini. Jiang Yue, kalau kamu nggak bersalah, kenapa nggak biar polisi periksa? Kenapa kamu harus tumpahin air ini? Hua Yangsing, aku tanya sekali lagi. Jiang Yue ini, siapa yang bawa dia ke sini? Rekan bisnis aku, Pak Chen. Oke, yakin bukan cewek. Apa urusan cewek sama ini? Kamu beneran nggak tahu? Dokter Jiang ini sepupu cewek. Apa? Gimana Shenian bisa tahu soal aku dan sepupuku? Nyonya Hua, oh gitu. Sepupuku udah bilang, kamu gangguin dia. Nggak nyangka, mau jebak aku dan dia. Fitnah kami, kita mau masukin obat ke gelas sendiri. Usalahin aku. Cewek itu sepupumu? Tuan Hua, nggak pernah nyangka. Cemburu bisa bikin seorang ibu nyakitin anaknya sendiri. Kenapa? Jiang Yue, ada yang mau diomongin? Ada apa ini? Gimana bocah ini bisa tahu? Tuan Hua, anak kecil nggak bohong mungkin. Tapi kamu percaya coretannya? Oh ya, Anakku mungkin bohong, tapi gambarnya enggak. Aku percaya gambarnya. Hua Yansing, kamu nggak percaya omongan Hua Xingzhen, tapi percaya gambarnya. Jiang Yue, udah mau mati? Masih keras? Meski aku mati, aku seret kamu juga. Ngapain kamu? Apa-apa? Lalu nggak lepasin aku. Aku live sekarang. Bilang Hua Yansing, mau maksa aku. Kamu! Mau maksa aku. Enggak, bro. Cara kotor banget yang lu pikirin. Enggak tahu malu. Lu kan cewek baik-baik, tapi enggak peduli nama lo. Lakuin hal kayak gini. Bodoh amat nama gua. Kalau gua dapat keuntungan beneran. Peduli amat gua hancur. Kita semua lihat. Jangan coba jebak bos kami. Kalian kan satu geng. Omongan kalian enggak ada artinya. Siapa yang percaya? Begitu baju gua robek, rambut acak, lari keluar sini. Nama Hua Yangsing bakal hancur. Dan mungkin saham perusahaannya bakal turun banyak juga. Terserah. Mau bilang apa? Gua nggak peduli. Tapi, lu kasih obat hewan ke pasien. Kalau ini nyebar di dunia psikiater, lu tamat. Tunggu. Maksud gua, lu bakal masuk penjara. Tahu dari mana lu? Lo ngapain sih? Anak pintar. Buku kecil ini harusnya ada catatan tiap pasien yang kamu bius pakai obat, kan? Kamu lihat di dompetku, ya kan? Ya. Tebakanmu benar. Anakku mengambil dompetku. Dan kebetulan aku nemu bukti ini. Oh, tapi biar kamu nggak curiga, aku balikin dompetnya ke tempatnya. Shenyan, kamu menjijikan. Coba bilang lagi. Aku bikin kamu nyesel datang. Oh, aku lupa bilang. Ruangan ini, udah aku pasang kamera dari dulu. Semua gerak-gerikmu waktu racinin aku terekam. Sisanya, ceritain ke polisi aja. Pak Huo, aku beneran mau bantu. Demi sepupuku. Jangan tangkap aku. Minggir. Aku, tolong jangan bawa aku. Yansing, aku datang buat minta maaf langsung. Shenyan, cewek mau minta maaf. Aku baru tahu kemarin, sepupuku Jiang Yue ngelakuin hal yang jahat banget. Aku nggak mau lihat kamu atau Din. Pergi. Shenyan, soal ini semua, aku beneran nggak tahu. Tolong jangan lampiaskan ke aku dong. Lagian, aku kesini hari ini buat kunjungan rumah sama Hua Xingzhu. Alasan yang sama terus tiap kali. Cuma satu trik doang, selalu berhasil ya. Wali kelas nggak pernah datang.
Tapi guru musik datang tiap hari. Singju kenapa lagi? Berantem lagi ya? Rokok? Atau yang lain? Enggak, Singju udah bagus banget perilakunya di sekolah. Hujiao, Singju kita di mana? Agak nakal sih. Maaf merepotkan. Untuk jaga dia. Nona Ciao, kamu rajin banget ya. Harus aku posting nih. Buat muji kamu. Aku... Butuh gosip. Kau yang takut nggak pernah dijenguk. Pantas nilai turun. Udah aku selidiki. Semua ini ulah Jiang Yue semua. Cewek nggak tahu apa-apa. Kenapa bilang ke aku? Kamu bukan lagi bela cewek kan? Maksudku soal cewek itu, kamu salah paham sama dia. Dia nggak seburuk yang kamu kira. Huo Yansing, aku nggak mau dokter keluarga manapun dekat-dekat sama anakku. Aku sarankan, kita bawa Song Huijing balik untuk obati Xingran. Jangan. Siapapun kecuali dia. Huo Yansing, Song Huijing, dia ngapain sama kamu? Kenapa kamu benci banget sama dia? Aku. Gimana aku bisa bilang ke Xianyan? Aku takut Song Huajing bisa rebut dia. Huo Yansing, apa karena Song Huijing orangnya jelek? Karakternya, Terus apa gara-gara Song Huijing pernah langgar etika kedokteran? dia etika sama karakternya. Dua-duanya sampah. Huo Yansing, walau kita di Cina sekarang, cari terapis yang tepat. Nggak ada yang ngalahin Song. Dia pilihan terbaik. Kamu bener. Lihat kondisi sekarang. Song Huajing emang pilihan paling pas. Aku nggak setuju. Nggak boleh. Si Song itu di rumah kita. Enggak. Stop. Apa masalahmu? Psikolog cewek itu. Dulu, kamu nggak keberatan sama dia. Itu beda. Aku nggak ngerti. Song Huijing punya tangan lebih atau kurang kaki? Dia bukan pacarku. Kenapa sebut banget? Bukan mantan. Dulu mama hampir cerai. Gara-gara pria itu. Dan dia bukan mantan. Terus apa dong? Bukan urusanmu. Aku bilang enggak. Kamu, Papa, bisa tegas nggak sih di sini? Atur dia dong. Mau apa? Aku tuh udah dewasa. udah tua, masih ribut sama kakakmu. Perlu dipukul ya? Papa, tolong aku. Diam di situ. Singju bolos lagi. Anak itu lagi kesal di rumah. Atau gimana? Yuk cari dia bareng. Gak usah. Singju tiba-tiba hilang tanpa bilang apa-apa. Kita cari yuk. Huo Xingju, waktu dia pergi sekolah, dia kelihatan baik-baik aja. Kita nggak ada alasan yang buat bolos. Soal bolosnya itu, cewek yang kasih tahu duluan. Mungkin dia yang dibalik ini. Tunggu dulu. Kalau keluar sekarang, nggak bakal ketemu dia. Huo Xingju nggak bodoh. Dia nggak nunggu buat kita cari. Terus, maksud lo apa? Nggak usah keluar. Gue punya rencana bagus buat bikin dia balik. Sendiri malam ini. Rencana apa? Bocah kurang ajar itu. Berani kabur senekat itu. Cuma gara-gara dia punya duit di kantong. Pak Huo, tolong telepon sebentar. Bekuin semua kartu dia. Venedus, ibis Bamban, tuan muda. Bisa aja nanti. Tidur di jalanan malam ini. Kalau dia berani tidur di jalanan, gua salut dia cowok beneran. Nyonya, gawat nih. Tuan muda luka. Ini bukannya tuan muda kita. Lihat lo, ngemis di jalanan kini. Kenapa kartu gua dibaguin? Lu tahu nggak? Gua habis makan, nggak bisa bayar. Hampir disuruh cuci piring. Cuma cuci piring doang. Emang kenapa sih? Kerja keras itu bagus kan? Ini beneran mama aku. Huo Xingju. Dulu kita udah sepakat, ingat? Satu, nggak boleh rokok atau berantem. Dua, nggak boleh kabur dari rumah. Tapi kamu malah bikin ulah kayak gini, ha? Kamu udah nggak mau keluarga ini lagi. Ngapain ceramain aku? Buat apa? Kapan aku ninggalin keluarga ini? Aku selalu ada di sini. Huo Xingju, kamu harus jujur di sini. Terus kenapa kamu biarin Song Huajing tinggal sama kita? Kenapa kamu benci banget sama Song Huijing? Dia di sini buat gabung ke keluarga kita. Mau hancurin keluarga kita. Gabung ke keluarga kita? Gimana caranya dia mau gabung?
Ya, maksud aku tuh. Dengerin aku. Enggak percaya. Kamu nak ngomong gitu, keras. Ya ampun. Biar aku jelasin. Lama nggak ketemu Yansing? Yan, Udah akrab banget ya. Aku nggak pernah manggil Shenyan. Song Huijing ini lembut banget. Dan yang paling penting, makanya cakep Guo Yansing sama gantengnya. Apaan sih? Lap ilermu tuh udah netes ke dagu. Yansing, Yan dia cuman Shenyan kena kecelakaan mobil. Dokter bilang otaknya kena luka. Dia hilang ingatan. Jadi masa lalu kalian, dia lupa semuanya. Semuanya. Bahkan kamu, dia nggak ingat. Nih, nggak usah sungkan gitu. Xingran dia cuek banget sama orang. Yan, itu nggak benar. Kalau kamu mau Xingran jadi orang normal, pertama, kamu harus lakuin dia kayak orang normal. Dulu aku selalu mikir, Xingran ada yang salah sama dia. Jadi cara aku perlakuin dia beda dari yang lain. Ternyata aku salah selama ini. Ke dokter. Xingran, kamu suka baca? Buku apa yang kamu suka baca? Kamu Xingran, buku bisa makan cepat berat banget. Kamu ngerti nggak? Ya ampun. Setelah sekian hari, pertama kali Xingran duluan ngomong. Jadi Xingran kita di buku-buku itu, kamu belajar apa aja? Beberapa hari lagi, ajarin aku yang kamu pelajari dari buku ya. Huijing, terima nikah. Ini pertama kali Xingran maju banget. Yan, jangan khawatir. Anak sulung kamu ini punya potensi besar ke depan. Beneran. Ya, buku-bukunya dalam banget. Besok, aku coba bikin dia ngomong lebih. Lihat nanti, kalau memang begitu, semua jadi gampang. Udah cukup ngobrol. Ajak aku lihat anak-anak yang lain. Waktu itu, dan sekarang, Berisik banget matiin. Kita balik lagi. Lagu lama paling pas. Itu vibe-nya. Mama sama aku denger bukan lagu ini sih. Mau tahu yang mana? Itu udah zaman dulu banget. Siapa peduli kamu? Dengar apa dulu? Permisi. Maaf ya. Minggir ya. Wow, Xingju. Tenang aja, dia sama Huijing. Bukannya Huo Xingju benci Song Huijing. Kapan mereka jadi deket gitu? Ayo. Bah, mau bikin permohonan. Pohon ini ngabulin doa. Kamu tulis apa? Dasar pelit banget. Gua mau tahu. Kenapa lu benci sama gua? Lo selalu ngejar cewek gua. Dan lu tanya, kenapa gua benci sama lo? Cuma gara-gara itu, semua orang suka yang cantik. Wajar dong kalau gua suka dia.
Lo serius? Lo ngerti maksud gua? Lagian, lo gak bisa suka istri orang. Lo kayak perusak rumah tangga. Apa bedanya? 我姓朱，我sini bukan buat hancurin keluarga ini. Gua kesini buat gabung ke keluarga ini. Aku kirim foto mesra Shanian sama Song Huaijing ke Huo Yangsing. Kirim lewat pos juga. Huo Yangsing kok nggak ada reaksi sama sekali. Cawe. Lagi mikirin apa? Yushan, istri temanku selingkuh. Tapi dia nggak peduli sama sekali. Kasih tahu dong, gimana caranya biar dia peduli? Gampang. Sebal aja, bukti istrinya selingkuh. Kemana-mana. Cowok dia gitu juga gengsinya tinggi. Kalau diam-diam sih tahan. Tapi kalau udah jadi rahasia umum. Bener juga sih. Kalau aku bikin heboh, biar semua orang tahu. Mau dia nggak peduli juga, pasti bakal peduli. Huo Yangsing, istrimu terang-terangan selingkuh di depan mukamu, dan kamu diam aja. Ya udah, jangan salahin aku. Lagi sibuk ya akhir-akhir ini, Pak Huo? Pak Shen, Anda perlu apa hari ini? Pak Huo, kemarin ada yang hubungi tim bisnis kami. Dia bilang punya berita besar, mau dibocorkan. Dia punya foto istri Anda selingkuh. Apa itu yang saya lihat? Fotonya? Tenang Pak Huo, fotonya saya bayar 100.000 untuk beli semuanya. Sekarang ada di tangan Anda. Hasien, sebentar lagi saya adakan rapat direksi untuk investasi di Shengjing Media. Terima kasih Pak Huo. Sembunyi rapat banget. Takut banget ketahuannya. Lihat ini. Halo ibunya Hu Xingju. Saya gurunya. Bisa datang ke sekolah sekarang. Xingju, ada masalah di sini. Saya mau bicara langsung. Ini soal Xingju, aku harus ke sekolah. Xingzhen, Mama pergi dulu ya. Di rumah aja gambar ya. Oke, Kenapa hari ini semuanya kacau? Hong, kok cewek ini nggak keluar? Siapa dia? Udah tahu sesuatu. Sekarang nggak ada orang. Kalau mobil lain datang, bakal ribet. Bang Hong, tolong urusin Shanian aja. Aku lakuin apapun yang lu mau. Anak-anak ambil alat, seret dia keluar. Dia pinter. Anak-anak, hancurin. Hancurin anak buah. Hei, Song Huaijing. Gua diculik. Tangguhnya dari rumah. Cepet tolong gua. Hey bro, Keluar, jalan. Kita sembunyi di situ. Bisa selamat? Tolong bro. Gua nggak salah apa-apa. Mau berapa? Sebut. Gua bayar. Jangan sakitin gua. Hancurin, terus. Kalau nggak keluar, gua bakar mobil ini. Tunggu, tolong. Kita ngobrol dulu. Jadi itu lo ganggu cewek gua. Anak gua. Seret dia ke pojok. Biar lo rasain. Rasanya istri orang kaya. Bentar. Tunggu, maksud lo. Cewek lu itu Kiaowei. Banyak bacot. Diam. Atau gua hajar lo. Bang Hong, udah. Bang Hong, bawa paling jalang itu. Shenyan, Enggak, bukan gitu. Mbak, kamu nggak apa-apa. Perlu bantuan? Telepon ambulans. Yansing, kok kamu? Jiawei, ayo bangun. Maaf Yansing.
Aku mau tanya soal Singcu. Aku buru-buru nak lihat. Ho Yansing, 2 menit. Ke tempatmu. Kalau aku tahan Ho Yansing, dia nggak bisa selamatkan Shen Zheng Hong itu kejam banget. Kalau dia tahu ada yang salah, Shen bakal mati. Ada yang sakit. Aku antar kamu ke rumah sakit. Kayaknya kakiku kebentur. Agak sakit. Sini aku bantu. Berhenti! Tolong selamatkan saya. Ada yang mau bunuh saya. Asal jalan. Kamu tipu aku. Kubunuh kamu. Mbak, maaf ya. Tadi aku asap pisau. Dunia tuh udah gila ya. Yang bolong gini. Ada yang rampok orang. Pinjam HP-nya. Aku telepon polisi. Nih, Itu mobil Ho Yansing. Yan, tenang. Kita udah panggil polisi. Bentar lagi sampai. Lang Hong, gimana nih? Gue udah keluar. Belum lama. Nggak mau balik ke sana lagi. awas lo ya. Cabut. Loh, ibu baik-baik aja? Aku baik. Berkat orang ini. Pak, tinggalin nomor Anda. Nanti saya berterima kasih. Enggak apa. Nona, kalau keluar, hati-hati ya. Saya pergi dulu, jaga diri. Ayan, lu bikin siapa marah? Bagian garasi ini nggak ada kamera sama sekali. Orang-orang itu brutal banget. Mereka udah rencana. Aku nggak tahu. Tapi mereka pakai topeng. Aku cuma tahu mereka panggil ketuanya. Beng Hong. Ada curiga siapa? Siapa? Aku belum pasti. Butuh waktu. Aku antar kamu ke rumah sakit. Untuk sementara, diam di rumah aja. Mana Ho Yansing? Kamu luka parah. Kok dia nggak ada? Jangan sebut dia. Waktu bahaya. Dia nggak angkat telepon. Siapa tahu dia lagi ngapain. Hati-hati. Aku baik. Hati-hati. Itu bukannya tuan besar. Yansing, makasih udah nemenin aku. Kenapa? Shen Yan, mukamu? Ho Yansing, jangan sentuh. Kamu tahu, Yan ketemu preman. Dia hampir mati. Dan kamu sama selingkuhanmu di rumah sakit. Abaikan telepon Ahyan. Shen Yan, Aku nggak sengaja. Abaikan teleponmu. Yan, ayo diperiksa dulu. Lihat ada luka lain nggak? Ayo. Yansing, dia lagi marah banget sekarang. Jangan kejar dia dulu. Biar aku bicara sama dia dulu. nggak usah. Pergi ke klinik, obatin lukamu. Biaya obat dan perawatan. Lo Ching yang kirim. Tapi, aku kayaknya ada masalah dulu. Aku selalu bantu jelasin. Oh gitu ya? Ya, kamu agak kuno soal cewek. Kalau kamu jelasin sendiri, pasti selalu ngomong, Senyan gak suka itu. Biar aku yang jelasin. Nggak usah. Urusan kita mulai sekarang. Aku urus sendiri. Kalau nggak ada lagi, aku pergi. Hua Yansing. Harus gitu ya kamu sama aku. Shen Yan, dengerin dulu. Aku nyetir ke kantor buat urusan kerja. Terus, di tengah jalan, cewek tiba-tiba muncul. Aku nggak lihat, dan aku nabrak dia. Dengerin aku beneran nggak bermaksud cuekin kamu. Minggir. Luo Qing tolong selidiki ini. Kecelakaan cekal mobil Shen Yan. Ibu, Shen Yan, aku udah putuskan. Hua Yansing nggak bakal sekain aku kan? Mau bilang apa? Ini surat pengalihan saham. Aku tahu apa yang terjadi. Aku ini jadi kata-kata nggak cukup. Jadi, ini bukti keseriusanku. Mesti kasih kamu saham Huaruk 80% sebagai hadiah. Kamu kasih aku saham.
Hua Yangsing, kamu cuman nyakitin orang terus, lempar uang gitu aja. Aku bukan lempar uang. Aku cuma mau tunjukin keseriusanku. Ada lelang yang akan datang. Aku butuh kamu temani aku. Mama, lihat Mima, hasil latihan kita. Kenapa kalian berantem? Kita nggak berantem kok. Kita belajar tinju. Kalau ada yang ganggu Mama, kita hajar mereka. Pinter. Yansing. Shenyan. Wah, kaget. Aku nggak manggil deh. Siapa yang nanya kamu sih? Cewek, jangan pedulin dia. Yansing emang gitu. Dia lengket banget di rumah. Selain aku, nggak ada cewek lain yang bisa narik perhatian dia. Lepas jaketmu. Biar aku pakai. Tunggu. Cewek nggak malu ya? Di depan umum sama cowok nikah, minta pinjam jaket? Shenyan. Aku cuma pinjam jaket kok. Kamu nggak keberatan kan? Waktu sekolah dulu, Yansing juga pernah pinjemin aku. Yansing, kok diam aja di situ? Shenyan nggak masalah tuh. Lepas jaketmu. Sekarang. Kalau nggak, nanti aku masuk angin. Cewek bener. AC-nya dingin banget. Pakai yang lebih tebal. Jangan sampai masuk angin. Kenapa kamu selimuti aku? Kamu kan istriku. Kalau bukan buat kamu, buat siapa lagi dong? Iya. Suamiku selalu benar. Yansing, aku nawarin duluan jaketku. Nggak mau. Halo, gaun ungu berkilau dengan ekor itu. Berapa harganya? Gaun itu 280.000. Bu, bayar pakai kartu atau tunai. Kalau bayar, staf kami akan bantu sesuaikan ukuran. Sayang, aku juga suka itu. Hai, aku ambil gaun ini. Gaun ini ibu itu minta duluan loh. Ya udah, biar dia yang bayar. Kalau dia sanggup bayar, kita nggak rebutan. Mbak, bayar pakai kartu? Kalau Pak Hua memang mau, kasih aja ke mereka. Aku iri sama Shenyan. Apapun yang dia mau, Yansing beliin buat dia. Beda sama aku, apa yang aku mau, harus aku perjuangin sendiri. Wei. Ya, makasih. Udah ngalah. Nona Jiao ada di sini. Ngapain kamu di sini? Nona Jiao, waktu Fashion Week, kamu minta jas suamiku kan? Dia nggak minjemin. Malah baik hati, kasih aku gaun itu. Jadi ya, aku mau balas budi ini. Aku minta Master Chen Songlin nulis buat kamu, karya kaligrafi. Master Chen Songlin. Bukannya dia itu master kaligrafi terkenal. Karyanya. Harganya mahal banget. Shenyan, perhatian banget. Taruh di sini aja deh. Nanti aku bawa pulang. Makasih ya kalian. Nggak mau, takut. Isinya apa? Jaga kesucian dirimu. Itu kata-kata nyindir ya. Maksudnya apa? Jangan salah paham dong. Aku muji kamu loh. Kalian nggak tahu kan? Cewek dulu naksir banget sama suamiku. Untung Nona Kiao nggak berani macam-macam. Kalau enggak, Nyonya Hua sekarang, Mungkin kamu orangnya. Ini aku. Ngapain kamu di sini? Polisi lagi ngejar aku. Gue yang sih kirim anak buahnya. Buat buru aku. Kamu sembunyi di sini. Kok bisa gagal sih? Kamu nggak pernah gagal kan? Cewek silan itu terlalu hati-hati. Dia nggak mau keluar. Tinggal di sini aja. Sembunyi dulu sekarang. Kalau udah aman, baru pergi. Oke. sekarang kita belum bisa buktiin Cawe sewa pembunuh. Tapi setidaknya kita tahu mereka berdua kenal. Sini. Duduk. Kamu punya toko sekarang. Aku udah perhatiin kamu. Tiap malam, kamu turun beli camilan. Jadi aku bawain makanan manis dan camilan. Mau yang mana? Luo Qing yang bilangnya. Atau si Huo Xingju itu.
Nggak mungkin deh. Kamu kan lemot banget. Gimana bisa kepikiran gini? Kamu mau apa? Sayang, coba yang ini. Manis lembut, enak banget. Enak banget. Kamu lagi kasmaran ya? Bukannya udah gue bilang sembunyi? Kenapa lu tangkap orang? Orang ini ngikutin gua. Sekarang, gua pasti ketahuan. Terus gimana? Singkirin dia cepet. Bunuh dia sebelum kita pergi. Hai bro, gue cuma mau ngerokok. Gue salah apa sama lo? Cewek, ini gua. Kenapa Huayan Sing di sini? Udah bosan sama Xianyan? Kangen gua lagi ya? Yang Sing. Masuk ke kamar. Lu suka banget sama dia. Pergi sana. Gerak, gerak. Maaf harus kasih tahu. Yang Sing lu nggak datang. Itu gua, keluang suara ai. Mirip kan? Xianyan. Semua orang ini, lu ngapain di sini? Kalau lu macem-macem, gua panggil polisi. Cari sekarang. Dia mungkin masih di sini. Ini rumah gua. Lu masuk tanpa izin. Gua panggil polisi. Udah gua panggilin buat lu. Beberapa menit lagi, mereka datang. Tunggu, dia nggak di sini. Cari di mana-mana. Kalian keterlaluan. Pakai jumlah buat nindas perempuan lemah. Kalian semua lihat. Nggak ada orang di kamarku. Xianyan. Kali ini kamu harus jawab aku. Teriak lagi. Kulempar kamu keluar. Berani mukul aku? Iya, aku mukul kamu. Perlu hari khusus? Kalau marah, bilang ke Huayan Sing. Dia berani ngomong enggak. Nggak ada di bawah kasur. Berarti si Hong itu kabur lewat jendela. Perempuan ini kerja sama dengan dia. Bohong. Aku nggak kenal si Hong itu. Nggak tahu gimana kalian masuk rumahku. Nyonya, kita tangkap si Hong. Jawe, ini benar-benar pas. Jadi, Nyonya, bawa dia ke rumah sakit. nggak usah. Teman lamaku sering pingsan. Aku bisa bangunin dia. Masih pura-pura? Cek kulkas, cari es batu. Pakai itu bangunin dia. Xianyan penghinaan hari ini nggak akan gue lupa. Ini baru permulaan. Jawe, awas kamu ya. Jangan terlalu emosi. Lagi pula, kita punya banyak waktu kok. Huayan Sing, gimana keputusanmu? Masih mau bela Jawe? Kalau dia beneran lakuin ini, nggak akan gue biarin. Bang Hong udah ngaku apa yang terjadi. Dia ngaku kalau di jalan, dia ngancam Nona Xianyan. Tapi dia nolak ngaku kalau dia disuruh orang. Terus kenapa? Dia bisa muncul di tempat Jawe. Hong Baocheng bilang dia sembunyi dari orang yang mengejar. Pas dia lihat cewek, terus punya pikiran kotor. Lalu ikutin dia ke rumah. Begitu masuk, dia nyerang cewek itu. Xianyan. Udah gue bilang, gue nggak kenal si Hong. Orang itu masuk rumah gue. Ngancam aku, nyerang aku. Aku juga korban. Harusnya kamu minta maaf dong. Jawe. Kita datang buat nyelamatin kamu dari tangan Bang Hong. Ngapain kita mukul kamu? Ingatanmu salah lagi kan? Yang mukul kamu itu Hong Baocheng. Ya, Benar tuh. Kita semua saksinya. Kamu? Berani-beraninya fitnah nyonya kami. Ini keterlaluan banget. Yan Sing, kamu mau terus belain istrimu gitu. Biarin dia lolos gitu aja. Cewek, bukan aku nggak percaya, tapi ini kebetulan banget. Polisi bilang, kamu bukan tersangka, tapi bukan berarti di hatiku, kamu bukan tersangka. Berhenti selagi bisa. Yan Sing, yang barusan kamu bilang, nyakitin banget. Jawe, jangan senang dulu. Ini baru permulaan. Pertunjukan aslinya baru dimulai. Dia cantik banget, itu satu hal. Dan mainnya juga bagus banget. Keren. Dia kayak Dewi.
Kan bener banget. Nikah sama cewek kayak dia. Hidup enak tuh. Dewi apaan? Dia cuma perebut suami orang? Ya ampun. Apa ini? Ini apaan? Foto. Kok bisa gini? Ada apa sih? Itu dia kan? Jadi ini dia orangnya. Ngapain gitu? Ini beneran. Nggak percaya gua. Cawe. Dasar jalan. Gue bayar mahal buat lo ajarin anak gue piano. Dan lu rayu suami gue. Yansing, tolong gua. Gue cantik muka lo. Lo yang lakuin. Terus kenapa? Kasihan ya. Lu Yansing, lu bisa dapat siapa aja. Kenapa sama dia? Barang rusak. Gue bilang sekali lagi ya. Nggak ada apa-apa di antara kita. Lo salah paham. Gua ngerti. Kalian cuma temen kan? Soal ini, siapa lagi yang tahu? Siapa yang lo suruh? Ngapain banyak tanya? Mau balas dendam? Atau cuma kesal? Gue takut lo ninggalin jejak. Terus ketahuan. Kalau ketahuan, cewek bisa tuntut lo. Itu yang lu khawatirin. Dia gak khawatir soal cewek. Yansing, akhirnya kamu datang. Cewek. Di kartu ini ada 3 juta. Buat ganti rugi ke kamu. Kalau kamu mau kerja di luar, aku bisa atur. Kalau nggak mau kerja, kalau uang di kartu ini habis, aku kasih uang bulanan ke kamu. Oh Yansing, apa kamu selalu cuma lempar uang ke aku? Tahu dulu waktu mereka mukul aku, betapa sakitnya hatiku. Kalau dia nggak bayar preman itu buat nyerang aku, hidupku pasti lebih baik. Jangan waktu itu masih kecil, masih anak-anak. Dia nggak niat nyakitin kamu. Aku udah bantu cari kerja, kasih kamu uang selama bertahun-tahun buat nebus kesalahan itu. Jadi aku harap kamu bisa lupakan masa lalu. Wah Yansing, bisa nggak kamu buka mata dan lihat aku? Aku udah cinta kamu banget. Kenapa kamu nggak terima aku? Jalang Shenyan itu harusnya udah mati dari dulu. Xiaowei, aku sabar sama kamu. Cuma gara-gara Shenyan. Kalau kamu berani hina istriku lagi, kun nggak tikang itu mamponi ya kak. Waktu aku diserang dulu, Oh Yansing nangkap aku. Dan aku tuduh semuanya ke Shenyan. Gitu caranya aku bikin Ho Yansing tergila-gila bertahun. Kalau kamu mau tebus dosa Shenyan, maka seumur hidupmu, jangan harap bisa tinggalin aku. Aduh, nyonya. Map tuan jadi basah. Semua kena air. Gimana dong ini? Nggak apa-apa, nggak apa. Tenang, bersihin tempat lain dulu aja. Biar aku yang ngurus. Oke. Ini apa? Huo Yansing dapat dari mana foto-foto ini? Mau dia apain? Foto ini? Aduh, kok dia lihat foto-foto itu? Huo Yansing. Bisa jelaskan? Foto-foto ini artinya apa? Apa? Bukannya Shenyan yang harus jelaskan foto-foto ini? Huo Yansing. Kamu jago banget aktingnya. Kemarin kamu bilang mau baikan. Kamu bakal kasih aku sahamnya. Tunggu dulu. Foto-foto ini dikirim 2 minggu lalu sama kurir buat seseorang. Dan dia juga kirim foto ini ke perusahaan media buat bongkar semuanya. Aku cegah itu, aku nggak bohong. Jadi waktu itu kamu investasi di sana buat tutup mulut. Soal ini Ya, sudah ketemu dalangnya semua ini. udah. Tapi cuma kambing hitam doang. Bukan yang asli. Terus kenapa nggak bilang dari dulu? Huo Yansing nggak bisa ngomong. Kenapa 2 orang nggak bisa jelasin hal kayak gini? Udahlah. Ini aku orangnya suka ngomong terus terang. Kamu salah paham. Mending kita jelasin sekarang aja. Foto dari puluhan tahun lalu masih kamu simpen? Kamu naksir aku ya? Enggak, ngomong apa sih? Yang Sing, Kok aku nggak sadar? Kamu suka ngintip? bukan aku yang ambil. Beberapa waktu lalu, ada yang ngirim ke aku. Jadi waktu itu, ada yang foto kamu mabuk, nyender ke aku. Terus difoto, dan disimpan lebih dari 10 tahun. Baru disebarkan? Itu sih, licik banget. Ya kan? Xiaowei, Sekarang kita bisa kunci tersangkanya. Tapi aku masih mau tahu.
Apa yang terjadi waktu itu? Yang bikin semua ini terjadi? Yakin mau tahu? Masa sih kita pernah tidur bareng kan? Waktu semua ini terjadi, kita baru lulus. Nggak lama setelah itu, suatu malam, kamu ajak kita beberapa teman buat minum. Setelah kita minum, mau nembak seseorang. Dan aku beneran pergi. Iya, kamu pergi. Tapi setengah jam kemudian, kamu balik sambil nangis. Bilang cowok yang kamu suka, dia buta banget. Dan suka cewek lain. Soal, kenapa kamu tiduran di atas aku? Itu diumur saya dengan temanku, lagi ke toilet. Jadi Shen yang kita, Nona Shen, main home bimba. Dan pilih aku. Tunggu. Wei Jing, maksud kamu, di antara kita yang minum, ada orang lain? Teman yang satunya cewek. Kalian berdua deket banget waktu itu. Shen Yan. Sorry Mi, aku salah nilai kamu. Maaf ya. Ini buat ganti rugi ke kamu. Sekarang aku yakin serangan waktu itu dan foto-foto itu yang bocor ke media. Semua ulah Jawa. Kalau kamu bisa cari buktinya, aku terima maafmu dan ketulusanmu. Enggak. Tuan Huo, yang Anda suruh saya cari, yang jual foto nyonya, udah ada petunjuk. Lanjut. Dari catatan, akunnya milik ibunya Jawa. Terus sekali. Tuan Huo, Anda curiga sama Nona Jao. Buktinya udah jelas banget. Kenapa nggak langsung tangkap dan bawa dia? Jangan. Tuan Huo, menurut saya Nyonya bukan tipe yang suka nindas orang. Mungkin ada salah paham. Gimana kalau kejadian itu bukan perbuatan dia? Selama ini sama dia. Aku percaya. Bukan dia. Tapi semua bukti menunjuk ke dia. Aku nggak bisa ambil risiko. Pak Huo, kalau kamu lepasin aku, mau apa kamu? Aku lakuin. Aku harus ngapain? Bilang aja, Pak Huo. Kalau gitu, gue tanya ya. Lo inget 20 tahun lalu? Di pojok jalan Yutong, lo nyerang seorang gadis di sana. Gue inget, namanya Jia Wei. Udah lama banget. Gue enggak inget. Pak Huo, gue inget Pak Huo. 20 tahun lalu, kita emang kepojokin cewek di sana. Di pojok jalan itu. Dia Jia Wei. Ceritain kenapa kalian waktu itu kepojokin cewek. Semua detailnya. Ceritain semuanya sekarang. Tahun itu ibunya cewek. Zaman dulu dia cewek jalanan terkenal. Kita kira cewek juga sama kayak gitu. Cuma gara-gara itu, Ya, kenapa kalian bilang ke semua orang Shen Yan yang nyuruh nyerang Jia Wei? Setelah kejadian itu, cewek yang nangis mau lapor polisi. Kita takut dan mohon dia jangan. Dia setuju. Tapi dia suruh kalau ada yang tanya soal kejadian itu. Kita bilang, cewek namanya Shen Yan. Lumayan kita buat lakuin itu. Dan biar kelihatan lebih nyata. Cewek, pura-pura kasihan di depan Shen Yan. Bilang, kita terima duit dari dia. Shen Yan beneran percaya. Dia datang bawa duit. Suruh kita berhenti. Ngebully cewek. Bagus banget. Si cewek dan preman ini kerjasama jebak Shen Yan selama 20 tahun. Sekarang waktunya selesain urusan ini sekali dan selamanya. Pak Huo, selanjutnya gimana? Bawa ke polisi. Yan Shan, itu udah kewajiban aku. Di antara kita, nggak perlu kayak gitu. Datang ke kantor polisi. Kantor polisi? Kenapa? Jia Wei, kamu nyewa preman, pasang jebakan di jalan pulang anakku dari sekolah. Kamu bikin ulah ini. Kau pikir yang kamu lakuin itu hal baik? Shen Yan, aku tahu kamu nggak suka aku. Tapi jangan pakai pikiran yang busuk buat menilai aku. Yan Xing, aku nggak tahu kenapa Shen Yan bilang gitu. Mau pergi sendiri? Atau aku panggil polisi? Yan Xing, mungkin ada salah paham di sini. Kita ngobrol berdua aja. Oh gitu. Kamu mau aku panggil polisi? Hua Yan Xing, harus gitu ya? Hancurin aku total. Kamu nggak takut aku bongkar masa lalu dan expose itu? Kirim istrimu ke penjara? Kirim aku ke penjara? Masih tidur? Yan Xing, takut sekarang ya? Jia Wei, tahu nggak? Aku ketemu orang kemarin.
Wang Jiang. Mau tebak dia bilang apa ke aku? Nona Jiao, bagaimana nyakitin kamu? Wang Jiang udah ngaku semuanya. Dia akui sendiri. Kalau dia lakuin itu iseng aja. Sama gengnya dan nyakitin kamu. Jadi kamu ancam mau lapor polisi. Paksa mereka bohong. Bilang istriku yang dalangnya. Itu bohong. Video ini pasti palsu. Wang Jiang lagi di kantor polisi. Kalau Nona Jiao nggak percaya, kami nggak keberatan ngobrol bertiga. Yansing, aku nggak sengaja. Aku cuma cinta kamu. Aku cinta banget sama kamu. Aku nggak bisa nahan diri. Jadi, buat lindungi aku, kamu ikutin maunya Cawe. Iya kan? Apalagi? Shen-Yan, Si Cawe itu, dia benar-benar busuk. Dia yang sebar fotomu. Dia pelakunya. Foto-foto ini, Cawe yang ambil semua. Bagus. Aku serahin ini ke polisi. penjarakan dia. Itu terlalu gampang buat dia. Yang dia lakuin ke aku, Aku balas 2 kali lipat. Bagus. Ada apa ini? Mama. Aku salah soal. Mama dan Dokter Song. Aku bawain. Kalau perminta maaf, aku bakal lebih baik. Anak pintar. Wah, nggak nyangka. Belajar yang rajin. Nanti aku beliin mobil balap. Hore! Mama, kita keluarga bahagia. Xingzhen, Sayang, luar biasa. Kamu udah bisa ngomong. ini Uang pendaftaran. Uangnya. Wah, nggak nyangka. Anak sulungmu lebih pendek dari punyamu. Singran, mau ikut ini? Lomba fisika. Minta biayanya ke mama papa. Iya. Nggak apa. Ikut lomba banyak. Bagus itu. Katanya kalau menang, bisa bantu masuk kuliah. Sayang, uangnya. Tadi kamu panggil aku apa? Kenapa peduli? Bayar aja. Bilang lagi. Aku lipat 2. Cuma manggil kamu sayang doang. Nggak bikin mati kok. Sayang, tolong kasih aku uangnya dong. Aku dengar apa barusan? Kamu kerasukan atau gimana? Ngomong yang baik dong. Aku sama suamiku, kita udah baikan. Ayo pergi. Sebelum jadi tontonan dewasa. Pergi. Sayang, aku janji sama kamu. Mulai sekarang, nggak ada yang sakitin kamu. Atau sakitin keluarga kita. Bisa aku percaya kamu? Kenapa kamu punya ini? Semua yang kamu kasih, Aku simpan semuanya dengan aman.